Nanti kalau sudah final betul akan kita umumkan. Tapi sampai hari ini 33. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK sudah menetapkan jumlah kementerian sebanyak 33 dan 4 menteri koordinator. Meski demikian, hingga 1 pekan jelang pelantikan, nama-nama yang akan mengisi pos kementerian belum juga diumumkan ke publik. Proses seleksi yang berlangsung tertutup masih terus dilakukan. Akankah para menteri Kabinet Jokowi JK memenuhi harapan masyarakat? Apakah ada tarik-menarik kepentingan dalam penyusunan Kabinet Jokowi JK? Dan untuk membahasnya telah hadir di Studio Berita 1 Ketua DPP Hanura, Bapak Saleh Hussein, dan pengamat politik Bapak Niko Haryanto. Pak Niko dan juga Pak Saleh, terima kasih telah hadir bersama kami di Studio Berita 1. Oke, sebelum kita lanjutkan perbincangan ataupun membahas mengenai Kabinet Jokowi JK, kita akan simak terlebih dahulu informasi berikut ini. Pemirsa, jumlah kementerian di Kabinet Jokowi JK berubah menjadi 33 kementerian dari jumlah awal 34 kementerian. Penggabungan kementerian menjadi penyebab berkurangnya 1 pos. Perubahan postur Kabinet Jokowi JK juga terjadi pada Kementerian Koordinator. Dari semula yang berjumlah 3 Menko, kini ditambah 1 menjadi 4 Menteri Koordinator. 18 profesional murni dan 15 profesional partai akan mengisi Kabinet Jokowi JK, yang berarti jatah untuk profesional partai juga dikurangi. Hingga saat ini Jokowi JK masih menyeleksi sejumlah nama yang akan menduduki kursi menteri. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Jokowi JK optimistis penyusunan Kabinet akan rampung sebelum pelantikan 20 Oktober. Jadinya berapa kementerian? Nanti kalau sudah final betul akan kita umumkan. Tapi sampai hari ini 33. Menkonya Pak? Hah? Menkonya berapa? Menko? Menkonya ada 4. Iya, Kak. Kalau dari partai, otomatis partai yang bergabung dalam kita. Nantilah pada perkembangan sebelum sampai 20. Ada saja perkembangan sebelum tanggal 20. Pak, bisa selesai minggu ini nggak Pak? Menko boleh dari profesional, boleh dari partai politik pada waktunya. Bisa selesai minggu ini nggak Pak? Seleksi menteri? Selesai. Masih ada 10 hari. 10 hari tenang aja. Ya pemirsa, kita akan mulai dialog mengenai menanti Kabinet Jokowi JK. Kita ke Pak Saleh dulu. Pak Saleh, sebelumnya Jokowi ini kan sempat mengumumkan di September lalu ya, ada 15 September ya, ada 34 menteri di kabinetnya, tapi ini ada perubahan dari segi jumlah kuantitas menjadi 33 dan menteri koordinator justru ditambah dari 3 menjadi 4. Apa sebetulnya pertimbangannya? Ya, saya kira ini kan beliau berdua ini kan dibantu oleh para tim ahli yang terus mengupdate berbagai kemungkinan-kemungkinan yang artinya menginginkan agar nanti kabinet yang dihasilkan ini adalah kabinet yang bekerja full time. Maka itu ini terus dianalisa dan dioptimalkan sedemikian rupa sehingga pada deadline-nya nanti pada tanggal 20 itu betul-betul udah mendapatkan satu titik yang paling tertinggi, yaitu kabinet yang betul-betul kabinet yang siap terjun untuk ke lapangan. Oke, ini dari 34 menjadi 33, artinya ada 1 pos yang dikurangi ataupun ada 1 pos yang mungkin digabung. Mungkin digabung juga, ya. Ini apakah sudah ada informasi apa pos kementerian itu? Saya kira kami nggak terlalu itu teman-teman yang ada di tim transisi mungkin termasuk masukan-masukan dari Mas Niko juga yang ikut membuat ini menjadi lebih optimal, saya kira itu. Itu juga pertimbangan kenapa kemudian menteri koordinator ditambah misalnya dari 3 ke 4 gitu seperti itu. Nah, sehingga kan yang diinginkan adalah betul-betul nanti ini kementerian mungkin ada yang digabung atau mungkin ada yang betul-betul baru berdiri sendiri. Nah, ini yang terus optimalkan sehingga ya nanti sebelum dilantik pada tanggal 20 itu betul-betul sudah fix semua. Sudah fix, oke. Pak Niko, menurut Anda ini bagaimana kemudian keputusan Jokowi? Mungkin orang lebih ingin mendengar sebetulnya nama-nama di pos kementerian, tapi kita ketahui bagaimana Jokowi ini lebih memilih untuk lebih tertutup, sementara memberikan clue-nya dari segi jumlah kementeriannya kemudian yang agak berubah menjadi 33 menteri dan juga ada 4 menteri koordinator. Ya, kabinet dan juga nama-nama menteri itu nantinya akan menjadi semacam kunci awal dari pemerintahan Jokowi JK, bagaimana dia akan bisa misalnya nanti meyakinkan pasar, meyakinkan publik, meyakinkan dunia internasional, meyakinkan juga para politisi kita ya bahwa
nantinya ini akan menjadi suatu kabinet, suatu tim kerja yang bisa mendukung pelaksanaan pencapaian dari program-program. Nah, kalau masalah arsitekturnya memang sampai hari ini sebenarnya masih belum, saya kira masih belum fix benar. Kalau disampaikan informasi tadi oleh Pak Jokowi 33, tapi kemudian ada penambahan satu Menko, sebenarnya tetap nanti jumlahnya 34. Karena hanya ada satu kementerian saya kira yang akan digabung, tapi kemudian ada satu penambahan di Menko gitu. Jadi tetap akan 34. Karena kalau 33 artinya akan ada 2 kementerian yang digabung. Gitu. Okay. Nah, nanti saya kira pada saat yang tepat Pak Jokowi ini sekarang ini lagi mengukur semua nih, mengukur tensi di bawah, mengukur tensi di pasar dan segala macam. Sekarang ini kan masyarakat masih agak khawatir mengenai perpolitikan Indonesia karena proses pemilihan di DPR, di MPR kemarin seolah Pak Jokowi ini menjadi tidak menjadi lemah gitu ya. Dia dikhawatirkan menjadi pemerintahan yang lemah dan seterusnya. Tapi saya kira dengan kabinet yang seperti ini ya, prosesnya nggak tertutup, ada unsur semacam kok rahasianya dan segala macam dijaga. Nah, saya kira nanti akan ada elemen of surprise yang itu kemudian bisa membuat ekspektasi masyarakat naik, kemudian kepercayaan masyarakat juga naik, dan kemudian saya kira bisa take off secara lebih smooth gitu nanti. Baik Pak Saleh, apakah memang betul ini mungkin Jokowi dan juga timnya sedang kemudian mengukur tensi tadi dikatakan oleh Pak Niko di bawah untuk publiknya sendiri, pasar seperti itu, sehingga sepertinya ini nama-namanya masih dijaga ketat untuk dikeluarkan? Iya, saya kira apa yang kan kita bisa melihat di beberapa media bahwa apa yang dikatakan baik Pak Jokowi maupun Pak JK terhadap nama-nama kan yang dijaga adalah jangan sampai nama-nama yang sudah diumumkan terus dilakukan katakanlah bukan fit and proper test, terus tiba-tiba nggak jadi, kan kasihan yang bersangkutan. Atau apakah memang masih ada tarik-menarik kepentingan nih Pak Saleh, ada ataupun lobby-lobby politik misalnya Saya seperti kira itu? enggak, lebih kepada profesionalisme daripada yang bersangkutan masing-masing, termasuk baik kemampuan, rekam jejaknya, termasuk berbagai kemungkinan berbagai hal-hal yang terus diperhatikan. Kan kalau rekam jejak kan tanpa harus fit and proper test kan udah tahu dari sejak dia mulai muncul atau mulai aktif kalau katakanlah kalau misalnya dia di dunia usaha ya mungkin mulai bagaimana rekam jejaknya, kalau di dunia politik bagaimana dia selama ini di dunia politik, seperti apa di parlemennya, itu kan sudah ada. Nah itu yang terus nah kalau fit and proper test kan hanya sekedar untuk ngobrol, untuk melihat secara tapi yang kami tahu juga beliau berdua juga mungkin dari komunikasi misalnya katakan tanpa disengaja itu udah merupakan fit and proper test juga. Tapi ini hak untuk menentukan siapa yang akan duduk di pos menteri memang betul-betul hanya dipegang oleh Jokowi dan JK seperti itu? Betul, saya kira ya beliau berdua yang mempunyai hak prerogatif sehingga kita tidak perlu harus mengganggu, tidak perlu mencampuri. Saya kira beliau berdua akan menginginkan para pembantunya itu adalah pembantu-pembantu yang betul-betul mempunyai kinerjanya yang baik dan profesional. Dalam hal ini profesionalisme betul-betul entah dia yang bersangkutan itu datangnya dari dunia usaha atau akademisi atau dari partai politik atau dari TNI Polri. Saya kira itu sama. Yang utama adalah integritas dan maupun profesionalisme daripada si yang bersangkutan itu. Oke, Pak Niko tanggapannya. Dan saya kira ini benar sekali bahwa hak prerogatif itu benar-benar dijaga dan akan diterapkan oleh Pak Jokowi JK. Sehingga saya kira baru sekarang ini nih yang namanya pembahasan kabinet itu even orang yang di luaran beliau berdua ini tidak tahu. Kalau kita tanya kepada misalnya ketua umum partai yang ikut dalam koalisi pun juga terkadang mereka juga beliau-beliau ini masih merasa benar nggak gitu ya. Jadi masih sampai hari ini itu memang benar proses itu dijaga secara tertutup karena memang untuk menghindari misalnya spekulasi, menghindari transaksi, menghindari misalnya nanti ada yang merasa dirugikan, dipermalukan dan seterusnya. Karena kita lihat bahwa ekspektasi masyarakat itu sangat tinggi dan juga partisipasi masyarakat sangat tinggi. Banyak sekali yang membuat usulan-usulan kabinet ini. Ada kabinet profesional, kabinet rakyat, kabinet dari akademisi, kabinet dari kalangan mana dan seterusnya. Itu banyak
banyak sekali nama-nama yang dimunculkan dan kita tahu banyak sekali nama bagus, tapi tentu dari sekian banyak itu salah satu kriteria yang harus kemudian menjadi filter akhir itu adalah kecocokan di dalam bekerja dengan Pak JK dan Pak Jokowi dan Pak JK gitu. Oke, baik, tapi seleksi tertutup ini kemudian menjadi pro dan kontra di masyarakat sendiri karena publik ingin mengetahui siapa sebetulnya yang menjadi calon menterinya nanti. Tapi kita akan membahasnya di segmen berikutnya, pemirsa. Kita harus tahan dulu perbincangan, kita akan ikuti jeda berikut terlebih dahulu.